Korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang aktris berinisial IM, Indrawan, pendiri sebuah jasa penitipan barang bersama tim kuasa hukumnya, terlihat mendatangi Polda Metro Jaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan keadilan atas insiden yang menimpanya. Kehadiran Indrawan di markas kepolisian ini bukan tanpa alasan. Pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya memberikan atensi khusus terhadap kasus ini dan memastikan akan menindaklanjutinya sesuai proses hukum yang berlaku. Lantas, benarkah pihak korban telah menutup pintu damai usai tidak adanya itikat baik dari sosok IM? Jadi malam ini kami ke Polda Metro Jaya karena diberikan ada atensi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus hukum yang menimpa klien-klien kami begitu. Jadi malam ini berkunjunglah kita ke Polda Metro Jaya ini. Ini kan pada prosesnya sekarang, pada tahapannya ini kan rekomendasi ya sebenarnya ya, rekomendasi gimana dan sepertinya ini akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Begitu. Jadi menjelaskan tadi bahwa akan ditangani oleh Polda Metro Jaya seperti itu. Nah, kalau kami kan membuka pasti ya, kami membuka komunikasi, kami membuka kesempatan untuk bermediasi. Yang namanya orang ingin memperbaiki kan nggak ada salahnya. Tetapi ya sampai hari ini tidak ada komunikasi begitu. Kalau dari kita sih memang dari awal sudah terbuka untuk masalah kekeluargaan, mediasi, sudah dibantu juga sama pihak lawyer kita, seperti itu sih Kak. Untuk kedepannya mungkin kalau memang ada niat baik, sama-sama baik, ya kita pasti akan terbuka sih Kak. Yang jelas waktu demi waktu itu berpacu dan sepertinya tidak ada itikat baik dari pihak terlapor untuk menjalin komunikasi yang baik. Yang jelas resiko besar mengintip mereka, mengintip dia lah, bukan mereka ya, gitu kan, mengintip terlapor, gitu kan. Artinya suatu hal yang luar biasa besar itu mungkin bisa terjadi sama dia. Ya, kami sebenarnya sudah buka ruang untuk mediasi, namun dengan per jam sekarang, per hari ini, per malam ini juga belum ada komunikasi sama sekali. Alhasil kita bisa bilang ya tunggulah 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ke depan, kemungkinan ada sesuatu lah, seperti itu ya Bang ya, gitu, seperti itu sih. Ya artinya apa yang dia lakukan pasti dia pertanggungjawabkan dan itu dia harus bayar mahal atas apa yang sudah dia lakukan, atas tindak pidana yang telah dia perbuat pada klien kami, gitu. Karena cara psikis amat sangat terganggu dan nggak fokus sama sekali untuk bekerja, untuk berpikir, ketemu orang juga takut, gitu kan. Kami juga coba memahami dan memaklumi itu ya, dan kami akan memperjuangkan apa yang menjadi haknya klien kami. Pasti harapan kita cepat diproses, cepat ditangani, ada progres yang signifikan seperti itu agar cepat masuk ke tahap yang selanjutnya lah. Nama aktris Ical Muhammad kini menjadi sorotan publik setelah dirinya dikaitkan sebagai terduga pelaku penganiayaan terhadap Indrawan, pemilik jasa penitipan barang yang baru-baru ini melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Isu ini mencuat setelah Indrawan secara tegas menyebut inisial IM sebagai pelaku dalam keterangannya. Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa sosok tersebut merupakan mantan kekasih dari penyanyi ternama Cita Citata. Pernyataan ini memicu beragam spekulasi di kalangan publik dan media. Hubungan Ical Muhammad dengan Cita Citata yang sempat menjadi perbincangan di masa lalu kini kembali diungkit. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Ical mengenai tuduhan ini. Lantas, seperti apa pengakuan korban atas kejadian yang dialaminya tersebut? Karena ada pelanggaran hukum di situ, klien kami diintimidasi, di penganiayaan juga dan perampasan juga.
oleh saudara IM gitu. Public figure. Kayaknya masyarakat sudah tahu tuh Bang IM siapa Bang, ya kan? Tapi yang jelas dia public figure. Tidak sepatutnya public figure itu melakukan seperti itu semena-mena. Pelaku ini mantannya Cita Citata, terus sudah pernah juga melakukan kekerasan terhadap artis Bella Luna, seperti itu sih. Ya mungkin kita fokus di 2 tanggal saja ya, tanggal 5 dan tanggal 22 dan tanggal 5, 22 Maret dan tanggal 5 April. Di mana di tanggal 22 itu ada terjadi pertemuan antara terlapor dan pelapornya klien kami. Nah di situ ada percekcokan lah. Ada percekcokan, ada intimidasi yang dirasakan oleh klien kami sampai beliau ini ketakutan lah begitu ya dalam perjalanan di satu mobil. Tanggal 5 ada pertemuan lagi. Tanggal 5 ada pertemuan lagi, di pertemuan tersebut lah klien kami ini dilakukan seperti itu. Untuk pertama kali kenal sih dari Instagram sosial media, terus kita terkait jadi bisnis, terus memang terjadi cekcok di tanggal 22 itu, akhirnya ada dan saya merasa diintimidasi. Terus setelah itu saya sama teman saya tetap beritikat baik untuk bertanggung jawab. Akhirnya ada pertemuan lagi di tanggal 5. Ternyata di tanggal 5 itu tetap ada, dan kita tetap saya berdua sama teman saya ini taruh di satu tempat. Jadi kita memang berdua merasa diintimidasi, merasa di bawah tekanan. Apa yang kita punya semua rampas. Benar-benar pasrah, sudah nggak ada apa-apa lagi. Mereka akhirnya ngizinin kita untuk pulang gitu. Setelah tetap ada pengancaman seperti mau datang ke tempat kerja, mau mengobrak-abrik tempat kerja, terus berupaya mengambil barang-barang yang masih ada di rumah saya gitu sih. Minta motor, jam tangan lagi, seperti itu. Transfer ya? Iya betul, masih tetap terus meminta uang. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.